Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita dari penjelasan Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita sekarang sampai pada bab yang ke-20. Bab ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab bahwasanya bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bab sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan orang saleh menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita juga membahas tentang sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh, ya. Al-ghulu fi quburis salihin, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh maka ini bisa ada dua bentuk, ya. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam wasilah. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam goyah atau tujuan. Ini contohnya seperti salat di kuburan. Contohnya ya beribadah, ya, di kuburan. Yang ini yaitu berdoa kepada penghuni kubur. Perhatikan sini, jadi berlebih-lebihan terhadap kuburan saleh bisa dua bentuk. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam wasilah, seperti yang kita bahas pada bab-bab sebelumnya, seperti salat di kuburan, salat ke arah kuburan, ya, atau beribadah di kuburan, atau meyakini berdoa di kuburan lebih manjur, lebih afdal misalnya. Itu semua berlebih-lebihan dalam kuburan orang saleh, tapi semuanya wasilah kepada apa? Kesyirikan. Dalam wasilah kepada kesyirikan. Akan tapi ada juga bentuk berlebih-lebihan yang lain, yang berlebih-lebihan dalam goyah, yaitu tujuan. Langsung berdoa kepada penghuni kubur, yaitu syirik apa? Syirik akbar. Ya. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu, yang kita bahas adalah yang ini. Nah, pada pembahasan sekarang, seakan-akan penulis mengatakan berlebih-lebihan dalam kuburan orang saleh mengantarkan kepada apa? Syirik akbar. Lama-lama kuburan tersebut menjadi apa? Berhala yang disembah, ya. Berhala yang disembah. Kalau kita perhatikan, sebenarnya tujuan dari ziarah kubur dua, ya. Tujuan ziarah kubur ada dua. Apa tujuan ziarah kubur?
tujuan ziarah kubur. Kubur ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama mengingat kematian. Mengingat kematian atau akhirat. Ditadzakuril akhirat. Yang kedua tujuan apa? Mendoakan penghuni kubur. Penghuni kubur. Kalau kita perhatikan tujuan ini, dua tujuan ini, maka pada hakikatnya ya, kedua tujuan ini tidak ada beda antara kuburan orang soleh maupun yang tidak soleh maupun yang lainnya. Sama ya. Mau kuburan orang soleh ataupun orang soleh selama orang beriman, tujuannya kita cuma dua. Kita mengingat akhirat untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan penghuni apa? Kubur untuk kita doakan. Bahkan kalau untuk mengingat akhirat boleh kita menziarahi kuburan orang kafir. Dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Disebut oleh para ulama seperti Nawawi rahimahullahu taala yang Nawawi berdalil dengan Nabi SAW tatkala menziarahi kuburan ibunya, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Kalau tujuan mengingat akhirat, maka kuburan siapa saja kalau kita lihat bisa mengingatkan kepada apa? Akhirat, kematian. Tapi kalau untuk mendoakan khusus hanya untuk kuburan apa? Orang Muslim, khusus kuburan orang Muslim, orang Islam. Maka tidak ada alasan kita untuk berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh, ya. Karenanya ini semua tidak ada alasan atau dalil untuk membolehkan berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh. Paham tidak? Paham? Silakan dicatat, kalau malas difoto ya. Baik. Kenyataan yang ada yang buat hati kita sangat bersedih tatkala kita melihat saudara-saudara kita, mereka begitu mengagungkan kuburan-kuburan orang soleh di berbagai macam negeri kaum muslimin. Sebagian mereka datang ke kuburan orang soleh, kuburannya sudah diperluas, perbesar, memang disiapkan untuk orang beribadah di situ. Begitu sampai di kuburan orang soleh, dia sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul kuburan ya. Setelah itu mulailah dia maju, dia berdoa. Dan berbagai macam seperti itu. Ada yang berdoa kepada Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani. Ada yang menyeru kepada Ahmad Badawi, ya Sayyidina Ahmad Badawi. Ada yang berdoa kepada ya Mursi Abul Abbas ya. Macam-macam. Ada yang mengatakan, yang satu mengatakan ya Husain, ya Husain. Nangis satu mengatakan ya Fatimah, ya Fatimah. Berbagai macam model orang-orang yang beribadah di kuburan. Yang satu menempelkan tubuhnya di dinding-dinding kuburan, yang satu mengambil pasir lalu menumpahkan pasir tersebut, menaburkannya di kepalanya, dan sebagiannya mengambil pasir lalu dimakan pasir tersebut. Dan itu kenyataan ya. Dan kalau untuk perhatikan ini semua adalah ibadahnya orang-orang Syiah. Ini asalnya ibadahnya orang-orang apa? Syiah. Jadi tidak ada yang melariskan ibadah kepada penghuni kubur seperti orang-orang Syiah. Kemudian sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan ya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian. Betapa banyak orang saleh meninggal di zaman Nabi. Tatkala para sahabat meninggal dalam perang Uhud, Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Ya. Kemudian juga Nabi tidak pernah mengajari para sahabat untuk mencari kuburan-kuburan para nabi.
untuk berziarah, bersafar mencari kuburan-kuburan para nabi untuk kemudian beribadah di situ. Nabi tidak pernah mengajarkan demikian ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini, bab yang ke-20 ini, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan beberapa dalil untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama, tolong dihapus. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Muwatta Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sungguhnya Allah murka dan sangat murka kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Saya ulangi, Al-Imam Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kenapa? Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karenanya Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, ya. Sebagai tempat ibadah. Saya tanya sama antum, waktu Nabi SAW berdoa, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak? Mungkin, makanya Nabi berdoa supaya tidak terjadi. Paham? Kalau tidak mungkin terjadi, ngapain Nabi berdoa demikian? Nabi berdoa demikian berarti ini sangat mungkin terjadi, tapi Allah menjaga dan mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini Allahumma la taj'al qabri Allahumma hadis Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam, kemudian dari Atha bin Yasar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Atha bin Yasar ini adalah seorang tabi'i. Dan kita tahu bahwasanya namanya tabi'in itu orang yang bertemu siapa? Sahabat. Dan tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hadis ini hadisnya mursal. Mursal itu dhaif. Kenapa? Karena riwayat dari tabi'i langsung kepada Rasulullah. Padahal tabi'in tidak ketemu dengan siapa? Rasulullah. Ternyata dalam riwayat yang lain dari Al-Bazzar, ini Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dalam riwayat yang lain dari Al-Bazzar meriwayatkan dengan jalur yang lain, Al-Bazzar meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, kemudian dari Atha bin Yasar, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat. Beliau adalah apa? Sahabi. Diriwayatkan secara ini hadis marfu'. Dari sisi ini hadisnya marfu', artinya sampai kepada Nabi. Adapun ini apa? Mursal, ya. Maka sebenarnya mengatakan hadis ini mengkuatkan yang ini. Intinya sanad ini diperbicarakan oleh para ulama. Akan tetapi datang dalam riwayat yang lain, ya, dari Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, ya, dari Abu Hurairah, ya,
Imam Ahmad meriwayatkan dari Suhail bin Abi Saleh, kemudian dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafalnya mirip dengan hadis ini. Hadisnya ya hadis bunyinya Allahumma la taj'al qabri wathanan. Tidak ada yu'bad. Allah, jangan kau jadikanlah kuburanku berhala. Kalau dalam ayat ini, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Tetapi namanya berhala pasti disembah. Sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan antara riwayat Abu Hurairah dengan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah qauman ittakhadhu kubur anbiya'i masajida. Kubur anbiya'ihim masajida. Ya. Intinya, Allah mengatakan dengan dua hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau hadis mursal atau bin Yasar, dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah yang ini sahih. Ini hadis sahih, marfu' sahih, tidak ada yang ragu. Marfu' sahih. Ya. Maka maknanya jelas, saling menguatkan. Maknanya Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kenapa? Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Allah sangat murka terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Ya. Taib, kita terjemahkan ya. Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Kenapa? Allah sangat murka ya kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Perhatikan di sini, sebagaimana kita bahas tadi, ya, tatkala berlebih-lebihan dalam kuburan, menjadikan kuburan tersebut menjadi apa? Berhala yang disembah. Di sini Nabi menyebutkan dua perkara. Nabi mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ini poin yang pertama. Yaitu apa? Tujuan. Ya. Jangan sampai apa? Syirik. Sampai syirik kuburan disembah. Yang kedua, wasilah kan? Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid. Berarti tadi apa? Larangan terhadap wasilah. Artinya apa? Menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka menjadi masjid merupakan wasilah untuk menjadikan kuburan sebagai apa? Berhala. Faham tidak? Ya. Menjadikan kuburan-kuburan nabi sebagai masjid merupakan wasilah mengantarkan kuburan tersebut menjadi apa? Berhala. Apa yang dimaksud dengan wathan? Wathan yaitu semua yang disembah. Baik patung, batu, pohon dan lain-lain. Wathan itu lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu adalah patung sonam, ya. Sebut bahasa Arabnya sonam. Tapi kalau wathan lebih umum. Apakah dalam bentuk makhluk hidup seperti patung-patung, ataukah pohon yang disembah juga disebut wathan, ataukah kuburan tidak ada bentuknya, cuma batu, bangunan disembah namanya apa? Wathan.
Ya, maka Nabi berdoa, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Ibnul Qayyim berkata, فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ حَتَّى قَدَتْ أَرْجَاؤُهُ بِدُعَائِهِ فِي عِزَّةٍ وَحِمَايَةٍ وَصِيَانِ. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi SAW. Maka Allah menjadikan di sekeliling kuburan Nabi ada 3 apa? Dinding. Jadilah kuburan Nabi itu terhalangi, terlindungi, sehingga tidak ada yang bisa masuk dalam kuburan Nabi, kemudian mengambil pasir-pasir dari kuburan Nabi. Tidak ada yang kemudian mengusap-usap tubuhnya di dalam kuburan Nabi. Tidak bisa. Kalaupun mereka mau melakukan ibadah kepada Nabi, pasti dari jauh. Tidak bisa, karena kuburan Nabi sudah terlindungi oleh 3 dinding yang kokoh, sehingga tidak bisa diapa-apain. Baik hadirin dan hadirat yang hadirin subhanahu wa ta'ala. Di sini ada sebagian masalah tauhid asma sifat, ya. Di sini Nabi SAW mengatakan ishtadda ghadabullah. Ya, ini Allah sangat murka, ya. Bahasa Arabnya itu adalah ishtadda ghadabullah. Yang artinya Allah sangat murka. Sementara ahlul bidah, al-mu'attilah, para penolak sifat, ya, baik Mu'tazilah maupun Jahmiyah maupun Asy'ariyah, mereka tidak menetapkan sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat marah, sifat rahmat, sifat cinta, itu semua hanya ada pada manusia. Berarti kita mentasbih Allah dengan apa? Dengan manusia, ya. Mereka demikian. Ingat ya, namanya Allah mencintai, apalagi Allah dicintai, menurut aturan mereka tidak boleh. Namun kita lihat kenyataan masyarakat di mana-mana mudah mengatakan kamu bisa dicintai Allah. Mudah enggak mereka mengatakan demikian? Mudah, karena mereka masih di atas fitrah. Padahal mungkin mereka mengaku mereka bermadzhab Asy'ariyah. Mungkin mereka mengaku mereka bermadzhab Asy'ariyah, tapi ternyata mereka masih mengatakan kamu para hadirin yang dicintai oleh Allah. Mudah bagi mereka. Kenapa? Karena mereka masih di atas fitrah. Sebenarnya aturan madzhab Asy'ariyah tidak boleh Anda mengatakan Allah mencintai atau Allah dicintai. Tidak boleh. Kalau ada kalimat Allah mencintai atau dicintai harus ditakwil. Ada kalimat Allah merahmati atau dirahmati harus ditakwil. Kenapa? Karena rahmat, cinta itu sifat manusia, menunjukkan kebutuhan, menunjukkan mereka takwil macam-macam. Sama seperti ghadab. Allah murka, kata mereka enggak bisa kita bilang Allah itu murka. Karena murka itu adalah ya golayanu damil qalb, yaitu darah yang menyala dalam jantung. Ini sifat manusia. Kita bilang itu marahnya manusia. Marahnya Allah tidak harus ada begitu-begitunya, ya. Tetapi Allah murka, Allah marah, itu diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah bisa marah. Sebagaimana Allah ridha, sebagaimana Allah rahmat, Allah juga bisa marah. Kenapa antum melarang Allah tidak boleh marah? Terus kalau begitu hadis ini maksudnya apa? Dalam ayat Al-Qur'an banyak. Allah marah, wa ghadiballah, dan Allah murka. Kata mereka, murka tersebut harus ditakwil menjadi iradatul intiqam, yaitu Allah ingin balas dendam. Allah ingin balas. Iradatul intiqam itu Allah ingin apa? Balas. Kita bilang sama, yang ingin balas juga, keinginan itu juga sifatnya manusia. Kalian tidak melakukan apa-apa, kalian menolak sifat ghadab, kalian takwil dengan iradatul intiqam, ingin membalas. Kita tidak mendapati sifat ingin membalas juga kecuali pada makhluk. Berarti kalian lari dari tasbih menuju kepada apa? Tasbih. Kata mereka, iradah Allah tidak sama dengan iradah manusia. Kehendak Allah tidak sama, keinginan Allah tidak sama dengan keinginan manusia. Sama, murkanya Allah juga tidak sama dengan murkanya apa? Manusia. Tidak sama. Ya, tidak sama. Ya. Lagi pula dalam Al-Qur'an Allah mengatakan falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka Firaun dan bala tentaranya membuat kami marah, kami pun balas. Di situ Allah membedakan antara sifatul ghadab dengan sifatul intiqam. Di dalam bahasa Arab, marah dan membalas itu sesuatu yang berbeda. Meskipun membalas itu dibangun karena apa? Kemarahan. Tetapi membalas lain dengan apa? Marah. Ya. Jadi susah kalau kita menolak sifat, akhirnya kita mentakwil, akhirnya ya tadi jatuh kepada sesuatu yang kita ingin hindari lagi. Taib. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi para salaf dahulu mereka mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk menutup segala celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Seluruh wasilah
seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan mereka tutup. Saya akan sebutkan contoh bagaimana sikap salaf yang tegas terhadap hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang seandainya kalau kita lakukan pada zaman ini, maka kita akan dicerca habis. Ya. Contoh, Ibnu Waddah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Bidah, demikian juga Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Dia berkata, Sami'tu Isa bin Yunus yaqul, aku mendengar Isa bin Yunus berkata, Amara Umar ibn al-Khattabi biqat'i syajarati allati buyi'at tahtaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab memerintahkan agar pohon yang para sahabat pernah membaiat Nabi di bawah pohon tersebut, agar pohon tersebut ditebang. Faqata'aha, maka pohon tersebut akhirnya ditebang. Kenapa? Li'anna an-nasa kanu yadhhabuna fayusalluna tahtaha. Karena orang-orang pada mencari pohon tersebut lalu salat di bawah pohon tersebut. Fa khafa 'alaihimul fitnah, maka Umar takut mereka terkena fitnah. Bayangkan. Pohon tersebut pohon yang mulia, yang pernah dijadikan peristiwa yang sangat mulia yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Dalam surat Al-Fath kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada kalian wahai kaum mukminin, itu para sahabat. Tatkala mereka membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Itu peristiwa terjadi waktu Nabi ingin melakukan umrah pada tahun 6 Hijriah, kemudian dicegat oleh orang musyrikin sehingga Nabi kemudian membaiat para sahabat, membaiat bahwasanya mereka akan membela Nabi sampai titik darah penghabisan, siap mati untuk membela Nabi. Baiat tersebut diabadikan oleh Allah. Ternyata baiat tersebut terjadi di bawah sebuah pohon. Pohon tersebut ternyata ditebang oleh Umar. Coba kalau ada di Indonesia pohon tersebut di mana? Jatinegara. Ya kira-kira gimana? Oh, sudah. Dikasih anu. Oh, sudah. Silakan ganti-gantian ngantri salat di situ. Kira-kira begitu ya. Pasti, bukan kira-kira, pasti begitu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Umar? Umar malah tebang pohon tersebut. Kenapa? Karena tempat tersebut tidak ada keistimewaan secara khusus. Sebagaimana Gua Hira tidak ada berkah, kemudian kebetulan Nabi dapat wahyu di situ. Namun Nabi tidak pernah lagi naik ke atas Gua Hira. Para sahabat juga tidak pernah naik ke atas Gua Hira. Ya, seperti itu. Ya. Sama seperti Gua Al-Kahf. Al-Kahf, para ashabul kahfi waktu mereka tidur di gua tersebut, Ibnu Katsir mengatakan terjadi khilaf di mana letak gua tersebut. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau itu memang penting pasti Allah akan jelaskan. Kalau tidak penting maka tidak perlu dijelaskan oleh Allah, dan Nabi pun tidak pernah menjelaskan, maka tidak perlu kemudian kita berusaha mencari tahu. Akhirnya orang pada ke situ berebut-rebutan ingin tidur di situ, tahu-tahu tidur 300 tahun, kan bahaya. Jadi ini tempat kebetulan, sejarah iya, tetapi tatkala sejarah tersebut bisa menimbulkan fitnah, lihat fikihnya Umar. Ini Umar waktu itu para sahabat hidup masih banyak dan tidak ada yang protes dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tidak ada yang protes. Umar potong pohon tersebut. Kenapa? Khafa alaihimul fitnah. Umar khawatir orang-orang terkena fitnah. Khawatir akhirnya punya keyakinan terhadap pohon tersebut, dan itu yang tidak diinginkan oleh Umar. Padahal pohon tersebut sama sekali pohon tersebut tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri apa? Mudarat. Paham? Baik. Kejadian yang lebih menakjubkan lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Maghazinya dari Ziyadat Yunus bin Bukair dari Abi Khaldah Khalid ibnu Dinar. Dia berkata, haddatsana Abul Aliyah, telah menyampaikan kepada kami Abul Aliyah. Abul Aliyah seorang tabi'in. Dan hadis ini, kisah ini diriwayatkan juga, disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan disahihkan oleh Ibnu Katsir. Disahihkan juga oleh para ulama yang lain. Ya, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Taib. Bagaimana kisahnya? Kata Abul Aliyah, "Lamma fatahna tustar wajadna fi baiti Malil Hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyit inda ra'si mushaf fa akhadna mushaf fa hamalnahu ila Umar." Tatkala kami melakukan ekspansi, akhirnya kami menguasai suatu kota namanya kota Tustar, kotanya Ahlul Kitab. Kemudian kami masuk ke Baitul Mal mereka, ya, tempat penyimpanan harta. Ternyata di situ ada tempat tidur, di atasnya ada seorang mayat, di kepalanya ada sebuah mushaf. Ada mayat di atas tempat tidur tersebut, masih utuh, di kepalanya ada mushaf. Maka kami pun mengambil mushaf tersebut, lalu kami bawa mushaf tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya akhirnya, ya,
Apa yang dilakukan oleh Umar dan teman-temannya dan para sahabat yang masih hidup tatkala itu, ya. Waktu Abu Aliyah ditanya, "Fama sana'tum birrajul?" Apa yang kalian lakukan dengan mayat tersebut yang berada di atas tempat tidur tadi, di kepalanya ada mushaf. Ya, maksudnya tulisan-tulisan tentang agama, ya. Kemudian kata Abu Aliyah, "Hafarna lahu bin nahari 13 qabran mutafarriqah." Maka Umar pun menyuruh kami untuk menggali 13 kuburan di tempat yang berjauh-jauhan. Di siang hari kami gali 13 kuburan. Falamma kana al-lail dafannahu. Tatkala tiba malam hari kami kubur lelaki tersebut, mayat tersebut. Wa sawwainal qubur kullaha. Wa sawwainal qubura kullaha. Lalu kami ratakan kubur tersebut. Jadi setelah dimasukkan di salah satu dari lubang tersebut, kami ratakan kubur tadi sehingga tidak ada gembungannya. Semuanya apa? Rata. Buat apa? Linu'miyahu anin nas la yanbushunahu. Kami ingin agar orang-orang tidak tahu di mana kuburan tersebut. Kalau mereka tahu mereka akan gali, mereka keluarkan lagi. Sang perawi bertanya kepada Abu Aliyah, "Kenapa mau digali? Wa ma yarjunahu minhu? Wa ma yarjuna minhu?" Apa yang mereka harapkan dengan mayat tersebut? Apa kata Abu Aliyah menjelaskan? Kanatis sama'u idza hubisat anhum barazu bisaririhi fayumtarun. Mereka itu kalau musim kemarau tidak turun hujan, mereka keluarkan mayat tersebut, turunlah hujan. Hebat atau tidak? Hebat. Tetapi fikihnya Umar berbeda. Ini bahaya ini. Apa yang terjadi dengan dikeluarkannya mayat tersebut turun hujan, itu bukan berarti dalil boleh untuk menjadikan mayat tersebut untuk diagungkan dan yang lainnya. Oleh karenanya, Umar memahami bahwasanya ini adalah fitnah. Fakultu, kata sang perawi, "Man kuntum tadhununa ar-rajul?" Menurut kalian siapa lelaki tersebut? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Dikatakan bahwasanya orang itu namanya apa? Daniel. Mudhkam wajadtumuhu mata? Sejak kapan kalian mendapati dia meninggal? Qala mundhu 300 sanah, sejak 300 tahun. Qultu makana taghayyara minhu syai'? Apakah ada perubahan dalam jasadnya? Qala la illa syu'airat min qafahu. Tidak ada perubahan kecuali hanya sebagian rambut yang ada di lehernya, ya. Jadi ternyata tidak semua kemudian kejadian yang luar biasa, ya, karena perbuatan yang salah menjadikan itu sebagai argumentasi dalil untuk membenarkan perbuatan tersebut. Justru Umar tatkala mengetahui, ya, ternyata mayat ini bisa dengan dikeluarkan turunkan hujan, maka ini menimbulkan fitnah, justru Umar malah menguburkan agar orang-orang tidak terfitnah dengan jasad tersebut. Ini bantahan yang telak kepada orang-orang yang selalu berdalil dengan pengalaman, bukan dengan dalil. Umar memandang dengan dalil. Dalil tidak boleh seorang mayat kemudian diagungkan, ya. Umar memandang dengan dalil. Adapun masyarakat terkadang memandang dengan pengalaman. Semua mengatakan, saya pergi ke kuburan, saya nangis, saya minta kepada wali, dikabulkan. Berarti ini benar. Padahal belum tentu benar. Allah mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan istidraj kepada mereka. Betapa banyak orang-orang Nasara atau Yahudi, mereka mengatakan kami sudah minta kepada Tuhan Yesus dan dikabulkan. Terus jadi benar Tuhan Yesus. Tidak. Betapa banyak orang-orang Buddha atau Hindu, kemudian mereka, orang Hindu mungkin pergi ke sapi, kemudian menyatakan kami telah pergi ke sapi, ternyata dikabulkan. Berarti boleh kemudian. Bisa jadi istidraj. Ya. Betapa banyak orang melakukan kesyirikan, pergi ke dukun, ternyata berhasil. Itu tidak. Apakah kemudian itu menjadikan hal tersebut benar? Jawabannya tidak. Ini jadi patokan benar atau salah bukan pengalaman, tetapi harus dengan apa? Dalil. Kira-kira kalau ada mayatnya Daniel di Indonesia, terus antum kumpul, antum sembunyikan, kira-kira gimana? Oh, masyarakat pasti ngamuk. Masih ngamuk. Orang-orang akan datang kemudian berusaha, ya, mengabadikan mayat tersebut, mungkin akan dibikin kuburan yang megah, kemudian mayatnya mungkin dimasukkan dalam peti kaca supaya orang bisa melihat, kemudian dibuatkan tempat salat, dibuatkan mungkin macam-macam, ya. Tapi lihat fikihnya para sahabat berbeda dengan kondisi masyarakat secara umum. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fa fi hadhil qissah ma fa'alahu al-muhajirin wal ansar."
Kisah ini lihatlah bagaimana perbuatan para sahabat, kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang bersama Umar bin Khattab. Min ta'miyati qabrihi li alla yuftatan bihi. Yang mereka akhirnya menutup, menyembunyikan kuburan tersebut agar orang-orang tidak terfitnah dengan orang soleh tersebut. Tidak ada yang ragu ini orang soleh. Tapi orang soleh bukan untuk diibadahi. Tidak boleh berlebihan kepada orang soleh. Kalau itu diperbolehkan, maka Umar pasti akan membiarkan orang-orang untuk bertabarruk dengan orang soleh tersebut atau hal-hal lain yang dilakukan kepada orang soleh tersebut. Walam yubrizuhu lid-du'a indahu wa tabarruk bihi. Lihat para kaum Muhajirin, kaum Ansar. Mereka tidak kemudian mengeluarkan mayat tersebut untuk berdoa di sisi mayat tersebut atau mencari berkah dengan mayat tersebut. Justru dikuburkan dan disembunyikan kuburannya. Apa kata Ibnu Qayyim? Walau dhafara bihil mutaakhirun la jalalu alaihi bis-saif wala abaduhu min dunillah. Kalau seandainya orang-orang zaman sekarang mendapati mayat itu di zaman sekarang, pasti mereka akan rebut-rebutan untuk menguasai mayat tersebut dan mereka akan beribadah kepada mayat tersebut. Itulah bedanya fikihnya para sahabat. Mereka menutup segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Tolong dihapus ya. Dalil berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, "Wali Ibnu Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid." Dan berikutnya Ibnu Jarir ya, dalam itu Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid bin Jabr. Ya, seorang tabi'in ahli tafsir. Beliau menafsirkan firman Allah, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Bagaimana menurut kalian tentang Lata wal Uzza? Lata wal Uzza adalah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin dahulu. Adapun Lata adalah sembahan yang disembah di kota Taif, yaitu berhala yang paling top di kota Taif ya. Di kota Taif banyak berhala, tapi yang paling top nomor satu namanya apa? Lata. Ya. Siapa Lata tersebut? Kata Mujahid bin Jabr, kana yalutu lahumus sawiq famata faakafu ala qabri. Perhatikan sini. Lata dahulu waktu masih hidup, dia suka membuat adonan makanan dari gandum dicampur dengan air atau dicampur dengan minyak, kemudian dijadikan adonan entah roti dan yang lainnya, kemudian diberikan kepada jamaah haji atau diberikan kepada fakir miskin. Famata, tatkala dia meninggal, fa'akafu ala qabrihi, akhirnya orang-orang pun i'tikaf di atas kuburannya. Itu banyak beribadah di kuburannya. Lama-lama dia disembah. Lama-lama dia disembah menjadi Lata. Ini dalam qiraah ada dua, afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata dengan takhfif Lata, dalam qiraah yang lain afara'aitumul Lata wal Uzza dengan tasydid. Lata isim fa'il dari Lata yang maknanya orang ini dahulunya adalah orang yang saleh yang suka membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tatkala dia meninggal kuburannya diibadahi. Demikian juga diriwayatkan dari kata Abu Jauza dari Ibnu Abbas, qala kana yalitus sawiqa lil haj. Dahulu Lata ini orang saleh, kerjaannya adalah memberi makanan kepada jamaah haji. Dan ini jelas tatkala dia dikubur, akhirnya dia diibadahi. Dan subhanallah, fitnah syirik atau wasilah kepada kesyirikan melalui pengagungan terhadap orang saleh itu lebih kuat daripada fitnah-fitnah yang lain ya. Fitnah terhadap misalnya pohon besar, orang masih tidak terlalu. Ada batu besar ya, atau kepada sapi besar misalnya. Tapi kalau kepada orang soleh, orang sangat mudah untuk ya mengibadahi orang soleh tersebut ya. Kita lihat saja sekarang orang soleh masih hidup saja, orang rebut-rebutan, cium-ciuman, itu masih hidup dia, masih hidup. Begitu dia meninggal, lebih parah lagi orang memandang orang soleh ini. Kenapa? Waktu dia masih hidup, orang masih lihat sifat manusiawinya. Masih lihat dia makan, masih lihat dia berjalan, masih lihat dia tidur ya. Ya, masih lihat atau mungkin masih lihat kekurangannya, dia punya kesalahan. Belum disembah. Begitu dia meninggal, sudah tidak terlihat lagi sifat manusiawinya. Padahal jelas-jelas sudah meninggal. Itu sifat manusia yang paling utama, meninggal. Tapi itu semua dilupakan oleh orang.
kekurangan-kekurangan yang sudah tidak dilihat, yang dilihat kelebihan-kelebihannya. Setan menghiasi, akhirnya disembah tatkala dia sudah meninggal. Oleh karenanya kebanyakan kesyirikan terjadi di alam semesta gara-gara berlebihan terhadap orang soleh, disembah setelah dianggap meninggal dunia. Contoh kaum Nabi Nuh, kapan disembah? Orang-orang soleh Nabi Nuh disembah tatkala mereka sudah meninggal dunia. Contohnya Lata disembah kapan? Setelah dia meninggal dunia. Contohnya Nabi Isa alaihissalam ya disembah tatkala dianggap dia sudah meninggal dunia meskipun dia belum meninggal ya. Mulailah disembah waktu dia masih hidup. Murid-muridnya tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Kapan disembah? Setelah generasi murid-muridnya sudah tiada, muncul generasi berikutnya akhirnya menyembah Nabi Isa alaihissalam. Sama Siddhartha Gautama waktu masih hidup belum disembah. Dia tidak pernah menciptakan apa-apa. Begitu dia meninggal, yang anggap orang soleh akhirnya sekarang disembah dan yang lain-lainnya. Ya. Taib kita sampai pada hadis yang terakhir. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rawahu ahlu sunan. Ya, ahlu sunan maksudnya ahlu sunanil arba'ah, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Kalau dikatakan ahlu sunan berarti diriwayatkan oleh 4 orang. Yaitu dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, kemudian Sunan Abu Daud. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah, ini saja ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa? Zairatil kubur. Pertama, para wanita penziarah kubur. Kemudian yang kedua apa? Al-muttakhidina 'alaiha al-masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Tempat ibadah. Kemudian yang ketiga wasuraj yaitu orang-orang yang masang lampu-lampu konadil, yaitu lampu-lampu lentera di kuburan. Baik. Ini 3 hal yang Nabi SAW melaknat ketiga model manusia ini. Adapun orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid ini sudah lalu pembahasannya. Terlalu banyak dalilnya. Dalilnya sebagaimana telah lalu. Kemudian adapun dan ini adalah sarana menuju apa? Kesyirikan. Maka menjadikan kuburan sebagai masjid itu dosa besar karena dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, yang pertama adalah para wanita penziarah kubur. Maka sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang para wanita penziarah kubur. Sebagian ulama mengatakan ziarah kubur terlarang secara mutlak. Terlarang secara mutlak bagi wanita. Pendapat yang lain mengatakan hanya terlarang kalau sering-sering. Adapun yang mengatakan terlarang kalau sering-sering karena mereka berdalil dengan suatu lafal ya la'anallah zawaratul kubur. Yang ini secara mereka mengatakan adalah secara bahasa Arab sigah mubalaghah yang artinya wanita-wanita yang sering ke kuburan. Adapun kalau jarang-jarang maka tidak mengapa. Ini pendapat khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang sangat kuat. Intinya kalau wanita sering ke kuburan maka sepakat tidak boleh. Tidak boleh. Yang khilaf bagaimana kalau sesekali ziarah kubur? Sebagian ulama mengatakan boleh, bahkan disunahkan. Karena sebagaimana lelaki butuh untuk mengingat akhirat, wanita juga butuh untuk ingat akhirat. Justru mereka yang lebih utama untuk ingat apa? Akhirat ya. Karena mereka lebih banyak ke mall daripada laki-laki. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya wanita juga disunahkan untuk ziarah kubur. Adapun
Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh, terlarang, wanita secara mutlak dilarang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam riwayat, ya, zairatil kubur, para penziarah kubur, tanpa ada pernyataan banyak atau tidak. Dan kita menjamakkan dua hadis ini, ya. Kita tidak membawakan hadis ini kepada hadis yang ini. Maka baik sesekali maupun banyak-banyak semuanya dilarang. Cuma kalau banyak semakin terlarang, semakin terlaknat. Kalau sesekali juga dilarang. Lagi pula kata mereka susah untuk membedakan mana banyak, mana sedikit. Ada yang mengatakan 10 itu sedikit, di sisi lain ada yang mengatakan 10 itu banyak. Ada yang mengatakan 100 kali itu sedikit, ada yang mengatakan kalau banyak baru 1000 baru banyak. Sehingga tidak ada dhabit yang kuat untuk membedakan mana yang banyak, mana yang sedikit, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini masalah khilaf yang kuat, tapi saya bilang lebih hati-hati. Sebaiknya wanita tidak usah ziarah kubur. Kenapa? Karena wanita itu hatinya sangat lembut. Dia mudah sedih, mudah menangis. Bayangkan kalau dia pergi ke kuburan, lihat kuburan anaknya, dia mungkin nangis-nangis, mungkin sedih, mungkin protes kepada Allah, mungkin tidak terima dengan apa? Takdir, mungkin dia robek-robek bajunya, mungkin dia ngomel-ngomel sama suaminya, kamu sih tidak bawa ke rumah sakit, mulai dia ngomel-ngomel sama suaminya. Kemudian dia jalan sedikit, ada kuburan bapaknya, ada kuburan ibunya, ada kuburan kakaknya, ada kuburan suaminya. Kira-kira gimana? Dia pasti akan nangis, tidak kuasa. Dan Islam tidak ingin seperti ini, ya. Orang nangis laki-laki beda, laki-laki bisa menahan dirinya. Sehingga meskipun ini khilaf yang kuat, saya katakan lebih hati-hati wanita tidak usah ke ziarah kubur, ya. Adapun wanita ingin ingat akhirat boleh, tapi tidak mesti harus sama ke kuburan dengan cara yang lain. Sebagaimana wanita tidak dianjurkan untuk mengikuti jenazah. Rasulullah SAW mengatakan, man ittaba'a janazatan, barang siapa mengikuti jenazah hatta tudfan, sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Para ulama sepakat ini tidak berlaku bagi wanita. Laki-laki ya, wanita tidak. Maka demikian pula masalah perkara ziarah kubur, wanita juga tidak dianjurkan. Saya ulangi lagi, ini masalah khilaf. Yang berpendapat wanita boleh silakan, namun lebih hati-hati, sebaiknya wanita tidak usah pergi ke kuburan ziarah, karena hati mereka yang terlalu lembut, mudah untuk, ya, menangis dan tidak sabar, dan akhirnya protes kepada ciptaan, pada takdir Allah dan yang lainnya. Taib, yang ketiga, yang dilarang memasang lampu-lampu di lantara kuburan atau lantara-lantara di kuburan. Kenapa? Ada 2 sebabnya. Yang pertama, ini sarana pengagungan terhadap penghuni kubur. Berarti apa? Sarana kesyirikan. Sebab yang kedua, ini adalah buang-buang uang, harta yang tidak perlu. Inilah 2 illah, 2 sebab kenapa para ulama mengatakan memasang lampu-lampu lantara-lantara di kuburan adalah dosa besar, terlaknat, karena 2 sebab ini. Azan kah? Belum. Adapun sebab yang pertama jelas, ini sama dengan permasalahan apa? Ini, sama persis ya. Masalah ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwasanya ternyata kuburan itu, ya, taib, azan dulu baru kita lanjutkan. Jadi hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hendaknya kuburan sederhana, ya, agar bisa mengingatkan kepada akhirat. Lihatlah kuburan-kuburan sekarang di Arab Saudi, Masya Allah, sesuai dengan sunnah, atas tanah dikubur, ya. Saya sudah pernah sampaikan bagaimana kisah seorang pendeta masuk Islam gara-gara melihat kuburan Raja Fahad. Waktu dikubur, inilah rajanya Arab Saudi yang kekayaannya luar biasa. Waktu dikubur sama seperti orang-orang Arab lainnya. Kasih kain kafan, kubur, selesai, ya. Tidak kemudian dipakaikan macam-macam, ya. Kemudian enggak, tapi kemudian kuburan juga tanah seperti biasa, ya. Ya. Karena kuburan sebagaimana penjelasan para ulama adalah dur lil amwat. Kuburan adalah tempat
untuk orang meninggal, bukan untuk orang yang masih hidup. Kalau orang masih hidup bolehlah dia mewah-mewahkan. Mana orang meninggal di dalam, ente ngapain mewah di atasnya, di bawah dia enggak ada manfaat sama sekali. Ente buang-buang uang tidak pada tempatnya. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh kuburan kemudian dijadikan seperti taman-taman, kemudian ditumbuhkan pohon-pohon yang indah, kemudian dikasih taman-taman air mercon ke sana sini, air mancur ya. Ini orang ke kuburan bukan seperti ke kuburan ya. Jadi dibuat orang santai ke kuburan. Justru kita ke kuburan bukan buat santai, buat untuk ingat apa? Mati. Bukan malah main lari sini ke sana sini ke taman-taman. Itu buang-buang duit. Sebagian kuburan harganya 500 juta, sebagian kuburan harganya 1 miliar. Buat apa ya, akhi? Mending uang itu ente infakkan niatnya untuk sang mayat. Daripada ngabis-ngabisin duit sampai 500 juta kemudian sekian-sekian juta. Karena kuburan sunnahnya tidak demikian. Makanya Nabi SAW melarang hal-hal yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Rasulullah melarang pasang lampu. Ngapain pasang lampu? Rasulullah SAW melarang di semen. Rasulullah SAW melarang untuk ditulis-tulis. Karena ini tempat orang mati, bukan orang masih hidup. Itu sudah akhirnya macam tulisan macam-macam di situ. Inilah sang pahlawan, inilah sang ini, inilah sang anu. Inilah sang ini, macam-macam nama, kemudian mulailah di semen, dikasih hias-hiasan, dikasih ini, patung ini, macam-macam ya. Ini semua tidak dianjurkan dalam Islam. Kuburan harusnya dibiarkan begitu saja sehingga orang kalau melihat ingat bahwasanya ke rumahmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat seperti ini. Mobilmu yang mewah akan kau tinggalkan, kau akan tinggal di tempat yang seperti ini. Itulah fungsi kuburan, bukan untuk dihias-hiasin. Adapun kalau pasang lampu ada perlunya seperti kuburan dikasih jalan untuk orang lewat malam-malam dikasih lampu, bukan di kuburannya enggak ada masalah. Atau dibawa lampu untuk pengkuburan supaya kelihatan tatkala menguburkan, enggak ada masalah ya. Adapun kuburan dibiarkan taruh lampu di atasnya itu dilarang dalam syariat ya, karena itu hanyalah membuang-buang energi yang tidak pada tempatnya ya. Apalagi bisa jadi merupakan sarana untuk kesyirikan. Kuburan dibuat penerangan, kemudian ditinggikan, dikasih selimut, tulisan kaligrafi, dikasih kerudung supaya enggak kena nyamuk, kemudian kasih fotonya besar, kasih dupa-dupa, kasih taruh Al-Quran di situ, kasih sajadah. Subhanallah. Orang awam kalau masuk gemetar dia, ini siapa ini? Nah, ini timbul keyakinan terhadap penghuni kubur. Itulah awal titik kesyirikan. Timbul keyakinan terhadap penghuni kubur. Oleh karenanya, syariat Islam sebenarnya mudah. Jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita selesai dari bab ke-20. Insyaallah kita lanjutkan pada bab ke-21 pada kesempatan yang lain Senin depan insyaallah taala. Demikian saja, tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.